kau. Kan rame. Itu kan. Ayo Rahmat, di mana Tuhan Yesus mengajarkan poligami? Apaan sih? Di mana Tuhan Yesus mengajarkan poligami yang kata Rahmat tadi? Ada, cuma aku lupa ayatnya. Oke, aku putarin videonya. Aku putarin videonya terus bahwa Yesus mengajarkan poligami. Ini pembicaraan Jumat. Anda harus memahami Yesus itu mengajarkan poligami, Bang. Nah, di mana letaknya ditulis itu, Bang? Lukas 18 nomor 29. Lukas 18 nomor 29. Nomor 30. Ya, silakan. Apa dituliskan isinya, Bang? Oh, saya juga yang perlu bacakan. Baik. Yesus berkata kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen, tapi Bani Israel. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali berlipat kali ganda pada masa ini juga. Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya nanti di surga. Tuh, Matius 19 nomor 29. Matius 19 ayat yang ke-29, Tuhan Yesus menjanjikan 100 istri. Ayo, silahkan Anda bertanggung jawab dengan narasinya. Itu kan tadi bilang tuh ayatnya tuh. Ya udah kamu baca dulu, bener nggak? Mana ada aku Alkitab? Aku kan bukan Kristen. Oh gitu. Berarti kamu membenarkan narasinya Juma. Benar sekali. Coba Oke. baca, kan dia menggunakan dalil. Oh, dia menggunakan dalil. Matius 19 ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama ya. Saya akan tunjukkan datanya. Itu Alkitab Perjanjian Lama kalau nggak salah. Data lama yang baru. Gak usah sok tahu kau. Buka aja dulu. Aku bacakan ya. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Ini data. Kita bicara pakai data. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana di situ Tuhan Yesus menjanjikan 100 perempuan? Sebutkan nama saya. Baca di Alkitab. Kalau di handphone tuh nggak. Loh. Lah yang saya baca ini apa? Di Alkitab baca, Bang. Oh, baca di Alkitab. Oke, kita ikutin. Alkitab masih. Kita ikutin. Dia beralih lagi pindah ke Alkitab. Oke, kita ikutin. Kita baca di dalam Alkitab. Kebetulan saya ada Alkitab. Kita ikutin. Lukas 19. Berapa deh? Matius 19 nomor. Sebentar, kau harus bertanggung jawab kau. Matius 19 nomor 29. Oke. Ini Alkitab ya. Jangan kau bilang ini apa lagi nanti. Yang Perjanjian Lama. Sesuai ayat yang diberikan Juma lah. Gimana kamu? Yang dibaca yang Perjanjian Lama. Matius 19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana Tuhan Yesus berjanji 100 perempuan di situ? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo, di mana? Di Alkitab Perjanjian Lama. Ya ayatnya mana? Itu ayat saya udah bacakan loh. Itu ayat yang dibawakan Juma. Perjanjian Lama itu nggak ada Matius. Gimana? Juma membawakan ayat Lukas 19 nomor 29. Terus Matius 19 ayat yang ke-29. Mana datanya? Hah? Mana datanya? Jangan suka comot-comot ayat Alkitab. Saya mau tanya dulu, jujur dulu. Agama mana yang mempelajari yang mengizinkan poligami? Ayo. Oh, iya datanya mana? Itu ke Perjanjian Lama ada tuh.
Tunjukkan saya ayatnya. Itu tadi saya udah bukakan. Sesuai dalil yang disebutkan Juma, Lukas 18 nomor 29, terus Matius 19 ayat yang ke-29 saya udah tunjukkan. Dan itu tidak terbukti. Di situ tidak ada Tuhan Yesus menjanjikan 100 perempuan. Di mana Tuhan Yesus menjanjikan 100 perempuan? Di dalam, bentar, aku lupa ayatnya. Matius 19, Matius 6 ayat 19 atau apa tuh saya lupa ya. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Di situ sudah jelas sekali, cerai aja sudah tidak diperbolehkan nama Tuhan Yesus, apalagi poligami. Sejak kapan Tuhan Yesus mengajarkan poligami? Terus kamu mau lari lagi ke perjanjian lama. Sekarang tunjukkan saya ayatnya di mana di perjanjian lama Tuhan Yesus mengajarkan poligami. Biar saya bukakan datanya. Ayo cepat. Di mana ayatnya? Di perjanjian lama Tuhan Yesus mengajarkan poligami. Ayat yang dibawakan Juma itu sudah tidak ada. Ayat yang dibawakan Juma itu framing semua. Isinya nol. Tidak ada Tuhan Yesus menjanjikan 100 perempuan. Tidak ada Tuhan Yesus menjanjikan 100 bidadari, ya kan? Tidak ada. Yang dijanjikan Tuhan Yesus hidup kekal bersama Bapa di sorga. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus. Ada tuh, apa jangan-jangan baru direvisi tuh? Oh, baru direvisi gimana? Ini Alkitab tahun berapa? Baru direvisi gimana? Aduh. Ayo bertanggung jawab kamu. Tanggung jawab sama saya sama Zuma lah. Zuma yang ngomong. Loh. Nah sekarang kebetulan kamu Islam kan? Saya boleh tanya tentang ayat ini nggak? Boleh nggak? Tanya aja. Oke. Ini baca. Baca. Baca dalam hati aja, nggak apa-apa. Baca lah, baca yang keras. Ayo cepat baca. Udah. Udah. Apa maksudnya ayat itu? Apa maksudnya ayat itu? Ayo. Apa maksudnya? Apa maksudnya ayat itu? Cepat. Lah kenapa tanya Juma? Kamu tadi berani bilang ada. Tunjukkan datanya. Saya bawa kitabmu. Kamu suruh saya tanya Juma. Di mana? Astaga Tuhan. Kenapa? Itu saya mau terangin ya sama anak baik ini ya. Cepat-cepat kamu bertobat. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya kan. Di dalam ajaran Kristen tidak pernah diajarkan untuk berpoligami. Gitu. Tidak pernah diajarkan untuk berpoligami. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jelas Tuhan Yesus mengatakan itu. Bercerai aja tidak boleh. Apalagi berpoligami. Gitu. Nah, ayat yang dibawakan Juma di dalam Lukas 18 nomor 29 yang dijanjikan hidup yang kekal sama yang dibawakan juga di dalam Matius 19 nomor 29 ayat yang ke-29 sama. Yang dijanjikan Tuhan Yesus bukan 100 bidadari, bukan 100 perempuan. Yang dijanjikan Tuhan Yesus hidup yang kekal. Jadi tidak ada Tuhan Yesus mengajarkan poligami. Aku bacain sekali lagi biar kamu ini terbuka otaknya ya. Semoga kamu bisa bertobat ya. Siapa nih? Si Jari ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Di mana Tuhan Yesus menjanjikan 100 perempuan di situ?
Masih kau bangga-banggakan orang seperti itu? Yang suka comot-comot ayat Alkitab? Yang suka framing Alkitab? Yuk kita bicara pakai data. Kenapa Juma tidak mau baca ayat yang ke-30? Sebentar. Aku bacain 18 ayat yang ke-20. Lukas ya, di dalam Lukas ya. Kenapa Juma tidak mau baca sampai selesai? Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-29 sampai 30. Juma cuma memotong di ayat yang ke-29. Ayat 30 tidak dibacanya sampai habis. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Kenapa Juma meninggalkan menerima hidup yang kekalnya? Kenapa? Kenapa? Anak baik, kenapa? Menurut aku percuma lah abang umpama ngomongin si Juma di sini. Soal kalau mau lebih detailnya Loh, lagi, kan mending abang sama dia aja diskusi. Loh, kan kamu tadi saya suruh naik, kata kamu bisa bertanggung jawab membenarkan ayatnya Juma, ya kamu bernarasi lah. Kenapa? Kebetulan Jumanya nggak ada di sini. Kalau Juma ada naik di sini juga, biar saya bahas masalah ini sama Juma. Nggak berani, kan abang dulu pernah bilang nggak berani sama Juma. Sejak kapan saya nggak berani sama Juma? Kapan saya bilang saya nggak berani sama Juma? Memangnya Juma siapa? Memangnya Juma itu siapa? Juma itu siapa? Juma itu siapa? Juma itu cuma orang yang suka comot-comot ayat Alkitab itu. Gak lebih. Juma itu siapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa saya harus takut? Juma malaikat maut. Ulang. Apa? Juma itu malaikat maut bagi orang Kristen. Juma itu malaikat maut bagi orang Kristen, kata dia. Astaga. Aduh, host, congormu sombong, host. Saya nggak pernah sombong. Saya nggak disombong sama sekali. Tidak ada kesombongan di dalam diri saya. Tidak ada kesombongan di dalam diri saya. Saya cuman meluruskan apa yang disampaikan Juma di dalam Lukas 18 ayat yang ke-29 dan di dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Kebetulan kemarin saya lihat VT-nya. Oke lah, poligami kita percaya nggak boleh di agama kalian. Kalau zina boleh. Ah, di mana ayatnya? Sebentar Pak Bento. Salam Pak, sebentar ya Pak. Di mana ayatnya? Numpang ketawa gua. Oh, numpang ketawa. Di mana ayatnya? Tuhan Yesus memperbolehkan zina. Ayatnya di mana? Malah zina itu ya, Bang. Di ayat kalau di ajaran kalian itu malah diperbolehkan yang masuk surga itu orang yang pesundal dulu gitu. Iya, mana? Ayatnya mana? Tunjukkan sama saya. Jangan kamu pelajarin dulu. Kamu sudah berani bernarasi, tapi nanti kamu pelajarin dulu. Gimana sih kalian ini? Astaga Tuhan Yesus. Ampuni. Apa aku lupa gitu. Apa? Kemarin aku dengar diskusinya Komal Bang Zuma itu mengatakan itu, cuma aku lupa. Ini aja Juma udah salah kok bawa data itu lagi kamu percaya. Itu. Saya mau jelasin sedikit ya. Mungkin yang kamu maksud orang yang pesundal, orang yang berdosa itu gini ya. Karena Tuhan Yesus itu datang untuk orang yang berdosa. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk orang yang berdosa. Mau dia pesundal, mau dia penipu, mau dia pencuri, mau dia apa. Ketika dia memilih untuk bertobat, ketika dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pantas hidup kekal bersama Bapa di sorga. Karena Tuhan Yesus datang untuk manusia yang berdosa, untuk orang yang berdosa. Gitu. Jadi jangan di-framing lagi. Kalau berzina boleh masuk surga. Ya kalau dia berzina, dia nggak tobat-tobat sejak kapan dia mau masuk surga. Tapi walaupun dia punya masa lalu yang kelam, walaupun dia hidupnya dulu berantakan, dia adalah seorang pesundal. Dia melakukan perzinahan di masa lalunya, tapi ketika dia memilih menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus akan mengampuninya. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seburuk apapun masa lalu kami, ketika kami ingin bertobat, ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka Tuhan Yesus akan mengampuni kami. Maka yang dijanjikan Tuhan Yesus, hidup kekal bersama Bapa yang di sorga. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-29 juga udah jelas. Nah, saya mau terangin sedikit biar kamu nggak salah menafsir ya. Lukas 18 ayat yang ke-29 dan Matius 19 ayat yang ke-29 itu apa yang mau disampaikan sebenarnya? Contohnya, kalau ayat ini kita bawa di dalam analogi, di dalam kehidupan yang sekarang, banyak dari para murtadin ketika dia memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diusir dari keluarganya, dia tidak dianggap dari keluarganya, dia diusir dari rumah, bahkan dia tidak dianggap sebagai anak. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Tapi apa yang dia peroleh nantinya? Hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus menjanjikan 100 bidadari. Bukan Tuhan Yesus menjanjikan 100 perempuan. Tidak ada ayatnya Tuhan Yesus menjanjikan 100 perempuan. Jadi stop, comot-comot ayat Alkitab. Kau sampaikan dengan gurundamu sana. Itu, kalau kau sampaikan dengan gurundamu, bang, kata kesaksian gurunda, kata abang kesaksian Kristen, tidak ada di dalam Alkitab Tuhan Yesus menjanjikan 100 bidadari. Tidak ada di dalam Alkitab Tuhan Yesus menjanjikan 100 perempuan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan poligami. Tidak ada. Kau sampaikan nanti sama gurundamu. Kau record punya saya, omongan saya, terus kau sampaikan dengan gurundamu. Karena di dalam Lukas 18 ayat yang ke-29 sampai 30 yang udah di ini sama Juma, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Dia akan menerima hidup yang kekal, bukan menerima 100 bidadari, bukan menerima 100 perempuan. Contohnya sekarang, kalau kamu pernah mendengar kesaksian murtadin beruang lapar, ketika dia memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus cerai sama istrinya. Datanya valid, kamu bisa ngomong sama beruang lapar. Dia diceraikan sama istrinya. Itu yang disampaikan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-29 dan 30. Kalau beda Itu. agama itu Makanya ya, teman-teman yang di bawah juga, kita itu harus bangga ya. Kita punya Alkitab yang sangat sempurna. Kita punya Alkitab yang sangat luar biasa. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu bisa kita rasakan sampai detik ini. Contohnya di dalam 18. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-29 sampai 30. Itu terjadi di dalam kehidupan Bang Beruang Lapar. Kalau teman-teman pernah mendengarkan kesaksiannya. Dia meninggalkan istrinya. Istrinya menceraikan dia. Karena apa? Karena dia memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Itulah, kita punya Alkitab yang sangat luar biasa. Itu. Jangan kamu ngomong dulu. Kamu tidak bisa menunjukkan data. Diam dulu, kamu anteng-anteng dulu di sebelah. Itu. Diam-diam dulu kamu di situ. Itu luar biasanya Alkitab itu memang sangat luar biasa. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu terjadi sampai sekarang. Itu makanya Alkitab kita ini Alkitab yang hidup, firman Tuhan yang hidup. Itu apa yang tertulis di dalam Alkitab itu terjadi sampai detik ini. Luar biasa. Kita punya Alkitab yang sangat luar biasa. Kita punya firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita punya firman Tuhan yang tidak turun dari langit. Boleh saya gitu. nanya? Nah, nanya lagi. Saya nanya. Kan tadi abang bilang di kalian tuh nggak boleh berpisah, nggak boleh bercerai gitu kan? Yes, betul. Itu gimana dia umpamanya dapat pasangan seperti laki-lakinya yang suka mabuk, yang suka KDRT atau apa, itu juga nggak boleh? Maksudnya? Umpamanya, kalau umpamanya dalam rumah tangganya suaminya itu kasar, umpama istrinya sering dipukul, suaminya tuh pulang keadaan mabuk, betul. atau apa setiap hari dia melakukan itu, apakah itu memang nggak boleh juga? Oke. Cerai. Gini ya, saya jelaskan sedikit ya. Kalau di dalam iman Terus kalau ada Kristen, Kristen yang bercerai itu hukumnya apa? sebentar dulu biar saya jelasin sedikit dulu. Boleh saya jelasin? Boleh nggak saya jelasin dulu? Lanjut. Oke. Kalau di dalam iman Kristen, memang betul kita nggak boleh menutup mata dengan hal itu. Gitu. Banyak. Misalnya di dalam rumah tangga itu ada laki-lakinya yang mabuk,
atau perempuannya yang main serong, ada, pasti ada. Kita nggak boleh menutup mata untuk itu. Tapi apakah jalan satu-satunya untuk menceraikan? No, tidak, gitu. Enggak sama sekali. Banyak hal yang bisa dilakukan, berserah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan mampu merubah pasangannya. Tidak diperbolehkan untuk bercerai. Karena udah jelas sekali di dalam Matius itu, aku lupa ayatnya, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Gitu. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa hukumnya? Apa? Zina. Terus Itu kalau tertulis orang di dalam Alkitab. Ketika dia sudah bercerai dan dia menikah dengan laki-laki lain yang perempuannya, atau yang laki-lakinya menikah dengan perempuan lain, maka akan dianggap zina. Itu tertulis di dalam Alkitab. Saya lupa ayatnya, tapi itu tertulis di dalam Alkitab. Kamu boleh ini. Kamu boleh searching. Itu tertulis. Saya bukan orang yang framing data. Itu tertulis. Itu tertulis di dalam Alkitab. Ini ada berita ya Bang ya, saya baca ya. Aduh, berita apa? Kan dengar dulu, ini ada berita seorang istri itu kan umpamanya dia menikah sama seorang laki-laki yang itu yang kasar. Setiap hari dia melakukan kayak KDRT, dia pulang dalam keadaan mabuk gitu. Jadi dia coba bertahan karena dia mempercayai di Alkitab itu gak boleh yang namanya bercerai. Dia mencoba mengadu lah sama kedua orang tua dia gitu kan. Gimana solusinya supaya dia dapat solusi gitu kan. Setiap hari itu dia melakukan itu terus suaminya. Cuma dia sekarang ini ambil jalan pintas dengan cara apa? Bunuh diri. Itu gimana menurut Abang? Apa yang mau kamu tanyakan di situ? Di Al-Quran jelas, bukannya kita bercerai begitu aja gitu. Kalau kita umpamanya mau menikah itu mendapat pasangan itu yang baik gitu. Yang enggak KDRT atau mabuk gitu. Apa yang mau kamu tanyakan di situ? Itu gimana tanggapannya? Itu berita dari mana dulu sebentar? Ada itu beritanya. Mana Pak? Tunjukkan datanya, mana beritanya? Tunjuk dulu datanya. Itu yang terjadi, itu memang nggak ada tertulis di Alkitab. Kan Abang bilang tadi nggak boleh Di bicara. mana beritanya? Itu ada di kemarin tuh aku baca ada itu di TikTok apa namanya? Lupa aku Nah, penyimpannya. kamu aja tidak bisa tunjukkan datanya. Saya tidak akan menanggapin hal yang tidak ada datanya. Data pula, itu kan ceritanya. Gitu. Saya tidak akan menanggapin hal yang tidak ada dasarnya. Itu namanya kamu mengarang sebuah cerita, ingin untuk kamu memperkuat dalilmu. Aduh. Enggak kan Abang tadi bilang di agama kalian itu nggak diperbolehkan bercerai. Ya memang tidak diperbolehkan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ya, dia kan sering disiksa kan udah aku bilang tadi. Dia ke orang tuanya gimana solusinya, tapi orang tuanya meyakinkan kita nggak boleh bercerai, kamu harus bertahan ini gitu kan. Mencoba lah dia bertahan. Nama juga manusia kan punya batas kesabaran gitu kan. Dengan dia sudah capek gitu, itulah dia ngambil jalan pintas dengan bunuh diri gitu loh. Itu beritanya mana? Kalau memang bunuh diri itu beritanya viral. Itu beritanya pasti viral. Yes, aku yakin. Berita itu pasti viral. Tunjukkan saya mana videonya. Ayo biar saya searching sekarang. Tunjukkan saya mana videonya, terus saya tanggapin. Jadi Kristen itu tidak pernah mengajarkan bercerai, apalagi berpoligami. Itu tidak ada ya. Nah, untuk sebentar ya, aku mau sapa dulu Pak Bento sebentar. Bang Uhoma, shalom, selamat siang. Agamanya apa? Bang. Selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Agamanya apa? Mau nanya aja Bang ini, Bang. Agamanya apa? Bukan, Bang. Oh, Islam mau nanya apa, Bang? Agamanya Kristen. Islam. Di Wahyu. Abang turun dulu, sinyal abang benerin dulu ya, baru abang naik lagi ke atas. Putus-putus sekali suara abang. Turun dulu nanti naik lagi. Suara abang putus-putus. Gitu. Ya mungkin Pak Bento mau menanggapin Pak, silakan Pak. Sambil menunggu yang tadi naik Pak. Salam, Bang Oki. Salam.
Aduh, saya langsung naik gara-gara Bang Rahmat bilang Zuma malaikat El Mautnya Kristen. Tolong ya. Saya Kristen. Saya banyak tokoh-tokoh nadi menjadi sahabat saya di Malang sana, di Jombang, di Pasuruan, Madura. Nah, tokoh-tokoh nadiin itu nggak ada pernah mengaku sebagai malaikat El Mautnya Kristen tuh. Padahal ilmunya lebih daripada itu apa mantan satpam atau apa itu. Ya tadi jadi tolonglah, narasi juga dari tadi lupa mulu. Ya kan, nggak apa-apa. Kita tuh udah biasa, Kristen tuh udah biasa diserang. Yesus aja diserang terus, nggak ada masalah. Seranglah dengan elegan, dengan benar-benar ilmu. Mereka yang berilmu, Gus Muafik aja nggak berani menyerang kita. Kenapa ya? Karena agamamu, agamaku. Itu yang punya pesantren ribuan orang santrinya lah. Cuma punya apa? Tolong, kata pepatah Jawa itu mengatakan bibit bobot bebet. Jangan artinya bibit bobot berak. Jangan. Ya. Jadi tolonglah, kita pengen anak baik tuh menjadi anak yang benar-benar baik sesuai agamanya, sesuai kepercayaannya, sesuai narasinya. Jangan ikuti orang, ikuti Allah. Ya, manusia itu mampu berkelit, tapi hanya Allah yang tidak pernah berkelit. Ya, paham ya anak baik ya. Jadi kita nggak apa-apa diserang, serang aja kita nggak masalah. Yang penting jangan memperkosa anak orang. Ya, ya, jangan memberi narasi-narasi negatif. Serang aja Kristen nggak apa-apa. Kristen memang ada untuk diuji. Karena kita hidup ini adalah ujian. Jadi saya nggak masalah Anda menjelekan Kristen karena agama saya itu bukan punya saya. Jadi Anda yang akan dihantam oleh yang punya agama. Gitu. Jadi kalau Anda bilang tadi berzina boleh, 10 perintah Tuhan mengatakan jangan berzina. Titik. Nah, sudah. Tapi itu tidak ada di ayatnya yang masuk surga. Jangan pakai tapi. Jangan pakai tapi. Surga Diminta tunjukin datanya nggak mau. Iya, Alkitab itu ya dan amin. Jangan pakai tapi. Kalau tapi itu orang-orang yang labil pakai tapi. Kalau udah dibilang jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu manusia. Banyak itu perintah Tuhan itu aja dulu baca. Itu aja dulu lah itu kan. Di ayat kalian tuh banyak yang aneh. Ada juga laki-laki. Bukan ayat kami banyak yang aneh. Tadi ku bukain data ayat lu, kenapa kamu nggak berani baca? Kenapa kamu nggak berani jawab? Menikahkan pelacur tersebut. Jelas itu aneh karena itu pemikiran Tuhan Anda pakai dengan pemikiran Anda yang cetek. Makanya dibilang beragama harus beriman. Beragama harus beriman. Ya, saya ingetin lagi, beragama kan kamu kalau misalnya mau baca Al-Quran pun harus wudhu. Nah, kalau kita mau bahas ayat pun otak kita diwudukan, dibersihkan dari amarah, hawa nafsu, keiblisan, dibersihkan, maka kita akan bisa mengerti isi ayat-ayat daripada firman Tuhan. Tapi kalau tidak, nggak bisa ngerti mau sampai kapanpun, bahkan sampai gila. Ada orang yang pernah membaca ayat sampai ribuan kali yang ada stres. Kenapa? Karena dia tidak pakai iman. Dia tidak pakai iman. Dan itulah bedanya pemikiran Tuhan dengan pemikiran manusia yang masih banyak mesum, yang masih banyak segala macam hawa nafsu, koruptor, korupsi, segala macam. Itu wajar. Nggak apa-apa gitu loh. Kalau bagi saya nggak masalah. Anda bilang, wah banyak aneh-aneh di ayat itu. Silahkan, nggak masalah. Setidaknya kan tidak lebih aneh daripada 72 bidadari. Iya. Nah, Gitu. jadi sama satu Pak Bento aku tambahin, maaf. Aku tolong minta nih sama anak baik ini, tolong bukakan saya datanya surat An-Nisa 4 ayat yang ketiga dan tolong kamu tafsirkan untuk saya, kamu jelaskan untuk saya. Surat An-Nisa 4 ayat yang ketiga ya. lupa lagi nanti. Ayo, silakan. Itu saya nggak mau. Saya nggak mau menafsirkan kitab orang, nggak boleh. Itu. Silakan kamu tafsirkan sendiri. Tanya aja sama Zuma sana. Kenapa tanya sama Juma? Kamu boleh framing Alkitab terus giliran kamu ditanya tanya sama Juma. Apa? Itu kitabmu. Ini kan orang awan pengen bertanya tentang Alkitab kalian. Kalian kan bilang gini, kalau umpamanya Itu kitabmu. Alkitab, Tolong bukakan saya datanya An-Nisa 4 ayat yang ketiga terus kamu tafsirkan. Tolong kamu
tolong kamu jelaskan. Saya minta penjelasan sama kamu. Itu kitabmu loh. Itu kitabmu. Itu kitab sucimu. Itu Al-Quranmu. Kamu wajib menjelaskannya. Ayo. Itu jangan kamu cuma mau menjelaskan isi dari Alkitab aja. Kitabmu nggak mau kamu jelasin. Ayo. An-Nisa 4 ayat yang ketiga. Ayo. Nanti saya tanya Zuma dulu. Nah, tanya Juma. aduh. Tanya lama Juma sana lah. Ya kan? Tanya dulu. Kalau mau Silakan Pak dibikin Bento, lanjut Pak Bento. Sakit pala saya ngurus anak itu. Dia bertanya Ya, sama orang ini- awam seperti saya yang Ini apa-apa. saya ingin menanggapi Zulkifli di bawah. Gunakan akal dulu baru diimani, jangan imani buta. Yang ada akal buta, yang ada itu mata buta ya, buta hati, buta. Nggak ada buta iman. Jadi kalau Anda beragama tanpa iman itu sama aja kayak Anda belajar sejarah. Ya, agama bukan sejarah, agama bukan ilmu. Makanya harus punya iman. Kalau Anda menggunakan akal dulu, maka Anda akan melihat perempuan, nafsu dulu yang keluar. Ah, coba dulu deh, nanti habis itu bertobat. Nah, itu kalau akal dulu baru iman. Ah, oke, Ya kan? saya sambung dengan Sikat pembicara Mbak dulu, Beto ini. baru bertobat. Iya. Nah, saya sambung dengan pembicara Mbak Beto ini kan. Apa kalian tuh di Alkitab kalian tuh kan dosa kalian udah ditanggung tuh atau ditembus gitu. Jadi mau berzinah gimana pun kalian kan memang udah ditanggung juga dosa kalian. Nah, ini dia nih pelawak ini. Jangan bodoh. Anda jangan bodoh. Itulah Anda. Anda kalau udah Ini percaya contoh sama nih, Tuhan, contoh nih. masih berbuat Contoh. dosa. Nah, kalau sudah dibaptis ya jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, ya hukumannya tetap tidak ada, gitu loh. Jangan pakai narasi kepala Anda yang begitu mengandalkan bilang, "Wah, udah ditebus nih, enak berbuat dosa, habis itu nanti kan udah ada yang nebus." Bukan begitu, Jack. Urusannya nggak semudah otak manusia. Tidak, aduh, makanya iman lah, iman pakai iman. Kalau iman lu pakai imin lu bisa tidur, nggak usah pakai berdiri tuh imin ya. Gitu loh, Ya. karena berita selama ini tuh generasi bangsa banyak yang dirusak hanya karena guru-guru agama yang tidak bisa menjaga imin. Nah, ini dulu deh garis bawahin, nggak usah kita debat ayat, yang penting bagaimana pelaksanaan di lapangan. Iya, betul. Apakah banyak generasi penerus bangsa yang lebih tertib, aman, sopan, santun? Ini enggak, dikit-dikit berantem, ribut, berisik, begal di mana-mana. Kalau Anda memang ini dipegang oleh mayoritas yang baik, maka tidak ada begal. Tidak ada namanya ketidakdisiplinan, tidak ada koruptor. Ayolah para mayoritas, tunjukkan bahwa mayoritasmu juga beriman. Bukan hanya beragama. Jadikanlah negara ini negara yang beriman. Yang lebih baik daripada negara lainnya kayak Swiss segala macam. Masa negara yang lebih bahagia justru negara-negara yang tak beragama? Iya. Malu kita. Ya, anak baik ya. Malu. Jadi kita ngapain mau debat di sini tapi toh jalanan kita itu penuh dengan perampok. Ya betul. Aduh, Aku apa yang menambah. kalian banggain sebagai mayoritas? Apa yang mau dibanggain? Koruptor di mana-mana, nggak mungkin dong kalau koruptor kita tanyain agamanya apa, kan nggak mungkin. Iya betul. Koruptor itu paling banyak dari agama Anda. Ingat Sebentar. suami Sandra Dewi. Biar nggak panjang ke sana. Sebentar Pak Bento. Maaf Pak Bento. Bacalah, Sebentar. silahkan anak baik Bapak ya, Alun bacalah. itu. Sebentar. Alun itu. Biar nggak Menteri panjang Agama kemana-mana itu ya Pak agama Bento. Anda itu. Anak baik sebentar. Biar aku iniin dulu. Oke, aku mau menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Ngomong Bento baik-baik untuk tentang anak baik. agama, tapi buktinya agama Anda kok yang salah. Sebentar anak baik. Oi. Sebentar ya anak baik. Aku mau menambahkan itu. Masalah koruptor. Sebentar. Tadi yang kamu sampaikan tadi apa tuh? Karena dosa itu udah ditebus, terus orang Kristen itu bebas melakukan apa aja, gitu. Ya, Karena apa? jelas. Dosanya ditebus. Nah, itu cara sesat berpikir. Itulah kesesatan dari cara berpikirmu. Itu kesesatan. Oke, betul. Ini sumpah Tuh, teman aku sebentar, juga, biar ya. saya jelaskan dulu. Biar saya Pokoknya jelaskan sampai dulu. yang yakin. Kamu jangan sok-sokan menjelaskan kitab orang dulu. Kitabmu aja belum bisa kamu jelaskan tadi. Itu sebentar, aku jelasin dulu, diam dulu sebentar. 2 menit aja, kamu diam dulu sebentar. Nah, benar, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kami, orang yang berdosa. Itu, dosa kami sudah ditebus. Tapi apakah kami boleh hidup sembarangan? Apakah kami boleh hidup seenaknya? Apakah kami boleh melakukan apapun sesuka hati kami?
Ya enggak. Karena apa? Kami tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dan ketika kami dibaptis, kami sudah dihapuskan dosa kami. Apakah kami masih mau berbuat dosa? Itu namanya orang on kalau mau berbuat dosa lagi. Itu. Nah, jadi jangan punya sesat berpikir. Jadi karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia, ya udah kita hidup sebebasnya aja. Ya enggak, kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Dibuktikan nak Alkitab? kebaikan itu. Itu apa? Tapi dibuktikan nak. Ya dibuktikan. Contohnya, waktu kamu menghujat Tuhan Yesus, waktu kamu menghujat saya, apa saya balas dengan menghujat imanmu? Apa saya balas dengan menghujat kamu? Saya masih berlaku baik dengan kamu. Kamu naik ke atas, masih sering saya panggil Pakai agama adik. Anda itu bilang gini, oh kita kasihilah mereka. Yes, kasihilah mereka seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah makanya sekarang aku mengasihi kamu rahmat. Walaupun kamu pernah menghujat Tuhan Yesus, bahkan kamu pernah menghujat saya, tapi saya apa marah sama kamu? Apa saya benci sama kamu? Waktu kamu naik ke room ini, video kamu yang viral, kamu minta tolong dihapus, saya hapus. Tandanya saya mengasihi kamu, karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Apakah pernah saya membenci kamu? Ya enggak, itu loh ajaran Tuhan Yesus. Coba kalau misalnya Oke. imanmu diperlakukan seperti itu, udah dijebloskan saya ke dalam. Itu, Oke. udah masuk penjara Memang saya. agama kalian itu agama mengasihi. Ibaratnya contoh, ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Seharusnya kalian itu apa berderet, tapi aku tampar, melawan nak kalian. Nah itu, ini sesat berpikir yang kedua. Aduh. Susah ya teman-teman ya kalau kita ngomong sama apa ya ilmu. Saya tanya tuh Pak Bento itu gimana Pak tanggapannya Juning dengan dulu aja, suami Pak Juning Sandra dulu Dewi aja, itu? Pak Juning tanggapin dulu Pak Rafael Juning. Alun itu, Silakan, korupsi silakan, Pak yang Juning. TT itu. Gini dia bang, Agama kalian loh. karena halo anak baik, gini dia bang, masalahnya abang naik ke room orang-orang Kristen, tapi abang kalau diberitahu tetap ngeyel. Sementara Alkitab abang sendiri pun, kitab abang sendiri pun abang nggak paham. Ngapain memahami kitab orang? Agama bukan untuk diperdebatkan bang, untuk diperdamaikan. Paham bang? Ya, anggap aja aku ini orang awam pengen bertanya tentang Alkitab kali. Bukan anggap aja, bukan anggap aja, bukan anggap aja. Salah. Kalau kamu bilang anggap aja itu salah. Kamu memang orang yang tidak mengerti agama. Imanmu aja tidak bisa kamu pertanggungjawabkan. Karena agama bukan untuk diperdebatkan bang, untuk diimani dan untuk didamaikan gitu bang. Gitu. Supaya berdampingan kita Ya. paling enak sama enak bang. Nanti Bang, kamu contohnya saya bang ya. nanti kamu Saya, bilang Bang. ya siapa tadi yang malaikat maut bagi Oten tadi. Tolong kamu ngadu habis ini ya buat malaikat maut Oten tadi ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Lupa saya. Jum. Ma. Dah ya. Tolong kamu aduin nanti ya. Buktinya banyak orang kepanasan semenjak ada diskusi ini. Mana ada orang kepanasan? Kami tidak pernah kepanasan. Kami biasa aja. Kami tidak pernah kejang-kejang. Kami tidak pernah melaporkan. Ada video, Apa? ada seorang pendeta tuh yang diomongin di gereja itu cuma aja. Siapa? Siapa pendeta siapa? Ada di video Uniripa kemarin. Yang mana? Tunjukkan saya videonya. Jangan ada. Misalnya nih loh begini loh, kalau mau tunjukin data itu saya bilang kan saya punya percakapan Juma waktu dia Kenapa saya bawa bilang Lukas. Zuma itu malaikat maut bagi kalian? Ah. Karena dia lebih hafal Bible daripada Oh, dia lebih hafal Bible. Dia cuma bisa comot-comot ayat Alkitab. Ayat yang dicomotnya pun memalukan sekali. Giliran ditanya imannya, salah ngasih data. Ngomong-ngomong, habis salah ngasih data tinggal bilang, mohon maaf, mungkin saya hilaf. Nanti saya akan carikan lagi datanya, saya akan perbaiki. Karena apa? Karena keseringan bahas Alkitab. Giliran ditanya imannya, salah kasih data. Ujung-ujungnya bilang saya hilaf.